Di dunia ini, semua orang bermimpi menjadi ahli bela diri puncak. Namun, tidak semua memiliki bakat untuk mewujudkan impian mereka. Anak-anak muda berfantasi menjadi pahlawan. Hal yang sama berlaku untuk Tang Mujin, pemuda berusia 20 tahun yang membuat jarum akupunktur terbaik untuk seorang ahli bela diri ulung dan menjadi murid di bawah bimbingannya. Namun, untuk sampai di titik ini, mari kita lihat gaya hidup Mujin saat ini. Ia adalah pekerja rutin yang pendiam, bangun pagi dan menyelesaikan persiapan sebelum sarapan. Dr. Tang, ayahnya, dianggap sebagai dokter terbaik di wilayah itu dan menjadi panutan Mujin. Mujin bercita-cita mengikuti jejak ayahnya, tetapi seringkali terlibat masalah. Itulah bagaimana ia mendapatkan mata lebam, yang membuat sahabatnya, Zhong Guok, mengejeknya habis-habisan. Seperti sahabat pada umumnya, Guok berpikir akan lebih lucu jika mata Mujin yang lain juga lebam. Tiba-tiba, temannya merekomendasikan jamur raksasa yang seolah keluar dari dunia Mario. Jamur mahal ini memberikan pengalaman psikedelik, memungkinkan orang merasakan mimpi luar biasa. Awalnya, Mujin menganggapnya lelucon, tetapi ketika mendengar ia bisa merasakan kejayaan seorang ahli bela diri ulung, ia melahap seluruh jamur itu, padahal hanya diminta makan sedikit. Ia berpikir akan menjadi seperti Shiru Emma dan membuka Reality Marble Unlimited Blade Works sebagai penguasa pedang, tetapi kenyataannya, tidak ada yang terjadi. Atau begitulah yang ia pikirkan, karena efeknya mulai terasa, membuatnya pusing dan pingsan. Dalam mimpinya, seorang pandai besi tua yang kekar, dianggap sebagai pandai besi terbaik di dunia, sedang menempa dengan sempurna. Tang Mujin mengira itu dirinya, tetapi tiba-tiba ingat bahwa itu seharusnya Uzi. Ia tetap sadar akan apa yang terjadi, tetapi terus menempa 5 pedang utama yang diminta raja. Karya terakhir ini akan menjadi warisan hidupnya. Setelah 20 tahun bekerja, 5 pedang selesai, memberikan Oye hadiah yang pantas atas pencapaiannya. Langit memberinya keabadian dan merayakan hari ia naik ke surga. Adegan mimpi berakhir dengan Mujin terjatuh ke lantai. Saat bangun, ia mendengar pelanggan marah keluar dari klinik ayahnya. Ia bertanya pada Guok apa yang terjadi dan mengetahui bahwa ia pingsan cukup lama dan beruntung bangun tanpa masalah. Guok berharap Mujin tidak membongkar bahwa ia memiliki jamur gila itu, karena itu hal terakhir yang ingin dikatakan kepada dokter. Sambil merenung apakah mimpi itu nyata, Mujin mendatangi ayahnya, tetapi bereaksi aneh terhadap jarum yang dipegangnya. Kepalanya seperti akan meledak karena banjir kenangan. Pelanggan yang marah tadi pergi karena ketebalan jarum, membuat proses akupunktur menyakitkan. Ayahnya memeriksa kualitas jarum sebelumnya dan menunjukkan betapa tipisnya satu jarum dibandingkan yang lain. Lagi-lagi, tubuh Mujin bereaksi aneh terhadap kedua jarum itu, dan ia tak bisa menghentikan dengungan di kepalanya. Ia memakan jamur dan tiba-tiba menjadi seperti pasien skizofrenia. Mujin dengan cepat merebut jarum dari tangan ayahnya dan mengamuk, menghina kualitas jarum itu. Sakit kepalanya luar biasa. Kepalanya berdengung setiap kali melihat barang yang tampak tidak sempurna. Dalam kasus ini, salah satu jarum yang dipegangnya seolah mencubit otaknya. Berjalan melewati kerumunan kota, Mujin kesulitan menahan diri, merenungkan bahwa kemarin ia tak punya kemampuan ini. Kini, dengan kekuatan ini, atau lebih tepatnya kutukan sakit kepala, ia mendengar barang-barang tak sempurna memanggilnya dari mana-mana. Ini seperti Superman yang baru pertama kali terbiasa dengan pendengaran supernya. Ini sangat mengganggu, dan Mujin tak tahan lagi. Di tengah keramaian, kepalanya hampir meledak, dan rasa sakitnya begitu hebat hingga ia menggigit bibirnya, merenungkan betapa banyak barang yang tampak buruk di matanya. Namun, di antara ketidaksempurnaan itu, satu jarum kecil memberinya energi dan kejernihan. Ini berkat karya seorang pandai besi agung bernama Seak, yang keterampilannya tak tertandingi. Mujin merasa tenang dengan kejernihan itu. Tapi anehnya, ia tersadar bahwa ia seharusnya tak tahu tentang karya pandai besi ini. Kedua, jarum lain yang membuatnya gila juga karya orang yang sama. Jadi, apa yang terjadi? Apa bedanya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Mujin melangkah maju mencari kebenaran. Di adegan berikutnya, kita melihat sebuah bangunan besar dengan cerobong asap mengepul. Saat Mujin melihat barang-barang yang dibuat dengan sempurna oleh pandai besi, semua kegelisahannya lenyap. Ia dipenuhi kejernihan dan kebahagiaan yang memancar, berkat keahlian sempurna satu orang. Saat ia memeluk pedang itu, seorang wanita di belakang mungkin bertanya-tanya apakah ia terobsesi dengan pedang. Tiba-tiba,
Mujin memeriksa senjata itu lebih dekat dan mulai menghubungkan titik-titik dengan mimpinya tentang Uzi. Berkat jamur itu, ia kini mampu mengenali keahlian sejati pandai besi. Tapi bukan hanya itu, semakin ia memikirkannya, ia menyadari bahwa kakek kekar dengan lengan lebih besar dari kepalanya begitu jelas dalam ingatannya. Seolah Mujin benar-benar melihat karya Agung Seak secara langsung, seolah ia ada di sana menyaksikan setiap gerakannya. Mujin berjuang menghubungkan titik-titik, bertanya-tanya apakah mimpi itu ada kaitannya, karena ia menerima kenangan yang sebelumnya tak dimilikinya. Namun, seperti orang pada umumnya, ia menyimpulkan bahwa itu hanya mimpi, jadi tak ada yang istimewa. Lagi pula, konyol untuk berpikir bahwa ia bisa belajar menjadi pandai besi dari satu mimpi konyol. Pikiran itu membuatnya kecewa, percaya bahwa jika itu benar, maka teman bodohnya, Zhang Guan, sudah jadi ahli bela diri papan atas sekarang. Mujin tetap tak bisa menahan diri untuk mengambil langkah berani guna memastikan takdirnya dengan tangannya sendiri, percaya bahwa jika ia menemui pandai besi, ia bisa mendapatkan banyak jawaban. Namun, di adegan berikutnya, ia dimarahi habis-habisan. Orang di depannya tak lain adalah Jiong, anak Seak. Meski ia juga pandai besi, keterampilannya tak sebanding dengan ayahnya yang seperti dewa. Jiong tersinggung karena Mujin datang mengeluh tentang keterampilannya hanya gara-gara satu jarum. Dengan gemetar, Mujin menjelaskan bahwa ia tak pernah mengatakan itu, tetapi Jiong tetap mengamuk. Bagaimanapun, Mujin telah memastikan bahwa pandai besi legendaris itu sudah pensiun. Itulah mengapa karya-karyanya sulit ditemukan saat ini. Jiong berhenti dan mengakui bahwa ia jauh dari level ayahnya, dan ia kesal karena dokter-dokter kini juga mengganggunya. Menantang Mujin, Jiong memintanya memindai dan menemukan karya asli Seak di tokonya. Ia sangat penasaran apa yang membuat kritik Mujin begitu istimewa, jika memang ada perbedaan besar. Namun, disinilah Jiong salah, mengira Mujin orang biasa. Dalam beberapa saat, Mujin mengumpulkan semua pedang premium, karena mereka memanggilnya. Ini membuat Jiong ketakutan, mempertanyakan bagaimana Mujin bisa mengumpulkan semuanya dalam sekejap. Biasanya, orang lain mengabaikan pedang-pedang itu karena terlihat terlalu sederhana. Tapi Mujin, ia berhasil dengan sempurna. Lucunya, Mujin tahu bahwa jika ia gagal dalam tantangan ini, ia akan diejek habis-habisan oleh anak Seak. Kini, setelah menerapkan kekuatan barunya, ia tahu bahwa mimpinya bukan lagi hayalan, melainkan bagian dari kenyataannya. Jiong mengakui bahwa awalnya ia menganggap Mujin pelanggan menyebalkan dan setuju bahwa jarum itu memang tak bagus. Meski ditantang, Mujin berhasil menemukan karya Seak di toko. Ini membuat Jiong bertanya-tanya apakah kemampuan pemindaian Mujin bahkan melebihi miliknya, yang berarti apapun yang Jiong ciptakan akan dianggap biasa saja di mata Mujin. Mujin menderita karena kesuksesannya. Sepertinya, jika memang begitu, Jiong menyarankan agar Mujin membuat sesuatu sendiri, mengeluarkan palu dan menyerahkannya ke tangan Mujin. Mujin bingung bagaimana itu masuk akal dan memeriksa palu itu. Jiong memprovokasi, mengatakan bahwa jika Mujin tak melakukannya sendiri, ia harus puas dengan jarum buruk yang sudah disediakan. Alih-alih menolak, Mujin justru menerima, percaya bahwa ini kesempatannya untuk menguji kemampuan sebagai pandai besi. Ia merobek seragamnya untuk mulai bekerja, dan peralatan itu terasa alami baginya saat ia dengan santai menggerakkan cetakan. Meski bertingkah tangguh, Mujin tahu bahwa pengetahuan dari satu mimpi tak cukup untuk diterapkan dalam pengalaman praktis. Dengan lompatan keyakinan, ia mengangkat palu tinggi-tinggi, membandingkan apa yang dilakukannya seperti meminta pasien menyiapkan obat sendiri. Palu berat itu menghantam cetakan, dan hati Mujin semakin haus akan proses itu, mengejutkan Jiong dengan sikap terkonsentrasi anak itu. Postur sempurna saat ia memukul palu ke bawah, lalu menariknya kembali dengan senyum di wajahnya. Sekali lagi, ia memastikan bahwa keterampilan dari mimpinya telah berpindah ke kenyataan. Sedangkan Jiong, anak pandai besi Agung Seak, berdiri terpana. Ia menunggu untuk mempermalukan Mujin, tetapi justru ia yang direndahkan oleh setiap ayunan anak itu. Berbeda dari dokter, Mujin tampak memiliki bakat seperti dewa dalam menempa. Seperti Seak, pria yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menempa logam. Setiap kali Mujin memukul dengan palu, Jiong mendengar nada musikal yang menyenangkan. Ini yang disebut kesempurnaan, para hadirin. Seolah Jiong menyaksikan reinkarnasi Uzi di depan matanya. Ini bukan soal bakat, tetapi sesuatu yang jauh melampaui itu. Ingat cetakan tadi?
Mujin telah mengubahnya menjadi lempengan indah, dan karyanya menginspirasi Jiong untuk melihat lebih banyak kemampuannya. Ia ingin melihat Mujin melakukan segalanya, dari memukul hingga mendinginkan, menempa, hingga mengasah pedang. Jiong beralih dari penentang terbesar menjadi pengagum anak itu. Di adegan yang sama, Mujin memeriksa lempengan itu dan melemparkannya ke depan Jiong, yang sangat ingin melihat apa yang mampu diciptakan imajinasi anak itu. Mujin dengan santai memerintahkan Jiong untuk melelehkan karya indahnya, permintaan aneh di mata Jiong. Mujin mengungkapkan bahwa sejauh ini ia hanya melakukan pemanasan, menyiratkan bahwa ada tingkat kesempurnaan lebih tinggi yang bisa ia capai. Mendengar kata-kata itu, Jiong benar-benar terpana. Di adegan berikutnya, jarum-jarum tipis yang sempurna digunakan dalam perawatan akupunktur untuk klien kelas atas. Kali ini, prosesnya tak menyakitkan, dan setelah melihat betapa mulusnya, banyak pelanggan mulai mengantre. Jarum itu begitu tipis hingga mereka tak merasakannya, membuat mereka memuji keterampilan dokter. Antrean pelanggan begitu panjang hingga orang bisa mengira ayah Mujin mendapatkan uang dengan mudah. Adegan beralih dari kota, memperlihatkan apa yang terjadi di tempat lain. Sepasang pelancong sedang menuju tujuan mereka. Salah satu berkomentar bahwa mereka seharusnya mengunjungi klinik keluarga Tang sebelum meninggalkan kota untuk perawatan, tetapi antrean terlalu panjang. Mereka melewati seorang pria yang sedang sibuk sendiri, yang setelah mendengar itu memutuskan untuk mengunjungi klinik. Kembali ke kota, klinik keluarga Tang dipenuhi antrean hingga beberapa orang mulai bertengkar karena ada yang menyerobot. Di tengah kerumunan, seorang pria tampak menakutkan semua orang. Saat Mujin keluar untuk memeriksa, ia melihat pedang menempel di leher seseorang. Ingat paman keren tadi? Dialah yang menyebabkan keributan dengan senyum lebar. Mujin segera menyadari ada pertarungan antara dua ahli bela diri. Pria berjubah ungu itu memamerkan keterampilannya, mengiris kulit korbannya hingga berdarah, memaksa Mujin turun tangan. Mujin berusaha menghentikan pendarahan, tetapi matanya membelalak kaget. Pria itu meninggalkan ukiran di kulit korbannya, Dokter Eksentrik. Yang mengejutkan adalah bagaimana ia bisa melakukannya hanya dengan satu tebasan tanpa merusak tubuh secara serius. Pertunjukan keterampilan ini memastikan kepada Mujin bahwa ia berhadapan dengan ahli bela diri berpengalaman. Dan entah kenapa, ia merasa pernah mendengar kata Dokter Eksentrik sebelumnya. Bayangkan bertengkar dengan seseorang dan orang itu meninggalkan tato permanen di dadamu. Aku pasti marah banget. Ahli bela diri itu mengejek korbannya, tertawa karena ia pingsan hanya karena luka kecil. Menurutnya, itu cuma goresan, tapi definisi goresan kecilnya jelas kacau. Tiba-tiba, ia menunjukkan sifat aslinya, memancarkan aura kuat seperti Akuma dengan pose dan gaya rambut khas. Titik-titik pun terhubung. Mujin menyadari bahwa ia adalah Lai Chong, pembunuh dokter yang terkenal. Mari kita kilas balik ke masa kecil Mujin. Saat kecil, ayahnya adalah juara dan pahlawannya, selalu menjadi panutan. Meski bukan dokter terhebat sepanjang masa, ayahnya tetap kokoh seperti pohon dengan akar kuat, bisa diandalkan bahkan di masa sulit, seorang yang tangguh dan menjadi panutan luar biasa bagi Mujin. Namun, Lai Chong adalah kebalikan dari cahaya ayahnya. Pria dengan aura gelap dan dingin ini adalah ahli bela diri yang dikatakan telah menyentuh langit dengan keterampilannya. Ia dianggap sebagai salah satu dari 3 dokter terhebat di dunia, pria aneh yang mampu mengubah nasib orang melalui obat-obatan dan pedangnya. Meski dikenal karena sifat pembunuhnya, banyak yang bilang ia tak memilih korbannya berdasarkan kebaikan atau kejahatan. Ia seperti Dexter Morgan, pembunuh berantai yang memburu dokter lain di seluruh dunia. Kehadirannya di sini hanya berarti satu hal, ayah Mujin dalam bahaya. Mujin segera menyadari bahwa Lai Chong menuju ke ruang dokter. Dengan reaksi wajar, Mujin berteriak khawatir untuk ayahnya. Namun, sebelum ia bisa menghentikan dokter eksentrik itu, ia dihentikan oleh Jian Song, instruktur sekte Qingkeng, yang percaya situasi ini di luar kendali mereka. Melihat kepala instruktur menyerah begitu saja membuat Mujin bertanya-tanya apakah mereka bisa menggunakan pemimpin cabang untuk membujuk pembunuh itu. Dengan menyedihkan, Jian Song mengakui bahwa bahkan gurunya tak akan setuju untuk menghadapi dokter eksentrik. Itulah teror sejati dari seorang yang dikenal sebagai penjahat meski berlatar dokter. Mengejutkan, Mujin juga mengetahui bahwa dokter eksentrik pernah menyelamatkan nyawa pemimpin cabang, menambah alasan untuk tidak menghentikannya. Akhirnya, Mujin ambruk dalam kekalahan, berpikir bahwa ayahnya akan menemui ajalnya.
Sungguh nasib tragis ketika dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa diubah bahkan dengan kemampuan terbaik. Semoga kalian tak pernah mengalami kesulitan seperti ini. Jian Song meyakinkan Mujin bahwa ia tak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, dokter eksentrik mungkin pembunuh, tetapi ia tak sepenuhnya jahat. Sesaat kemudian, pintu terbuka keras, mengejutkan mereka berdua. Lai Chong tampak sangat puas saat mendekati Mujin. Mujin melirik pakaian pria itu dan merasa lega, memahami bahwa tak ada yang buruk terjadi. Namun, satu masalah selesai, masalah lain muncul. Lai Chong meraih bahu Mujin, berbagi bahwa ia mendengar dari ayah Mujin tentang seorang pandai besi kompeten di dekat sini. Lai Chong berharap Mujin akan membawanya ke pandai besi itu. Mujin ketakutan, tetapi menerima tanpa membantah. Dokter eksentrik senang mendengarnya dan berharap Mujin menjadi pemandu yang baik. Sementara itu, Mujin panik melihat pedang pria itu. Melihat Mujin terdiam, ahli bela diri itu memberikan senyum mengancam, bertanya apakah anak itu akan mulai bergerak. Mujin langsung menurut. Di adegan berikutnya, di bengkel, dokter eksentrik terkejut mengetahui bahwa Mujin yang membuat jarum-jarum itu. Saat Mujin mengkonfirmasi, pria itu tertawa seolah mendengar lelucon paling konyol. Meski telah mendengar banyak hal konyol, gagasan bahwa anak dokter memiliki keterampilan pandai besi sangat lucu baginya hingga ia menangis tertawa. Terkesan dengan keterampilan Mujin, ahli bela diri itu memesan 30 jarum akupunktur khusus. Sebagai pembayaran, ia meninggalkan emas batangan yang sangat berharga. Kilau emas itu mengejutkan Mujin, yang segera mengambilnya, berterima kasih, dan berjanji menyelesaikan pesanan sebelum matahari terbenam. Fakta ini membuat dokter eksentrik kehilangan kata-kata. Bahwa Mujin bisa menyelesaikan pesanan di hari yang sama, bukan menundanya selama berbulan-bulan, menunjukkan kompetensinya. Bahkan pandai besi berpengalaman cenderung menunda, tetapi Mujin seperti menyalurkan keserakahan SID dari Eminence in Shadow. Dokter eksentrik tak paham bagaimana anak dokter begitu percaya diri menyelesaikan pesanan rumit dalam sehari. Bagi Mujin, ini mudah dan ia tak merasa tertekan, berjanji membuat jarum lebih baik dari yang dibuat untuk ayahnya. Ia memberikan janji untuk menyelesaikan pesanan sebaik mungkin. Sesaat hening, dan ketika seolah pria itu akan mengayunkan pedangnya, ia justru duduk dengan tenang. Sementara itu, Mujin mengalami PTSD, menyadari bahwa jika ia tak menepati janji, pria ini benar-benar akan membunuhnya. Tak lama kemudian, proses luar biasa dimulai, dan pelanggan mendapat tempat terdepan untuk menyaksikannya. Lai Chong mempertanyakan bagaimana Mujin akan menangani semuanya, karena membuat jarum akupunktur bukan perkara mudah. Ini membutuhkan pembuatan kawat, memilih potongan terbaik, lalu mengasahnya. Berdasarkan jarum yang dilihatnya di klinik Dr. Tang, ia tahu bahwa itu bukan keberuntungan, melainkan dedikasi murni. Itulah mengapa ia sangat ingin melihat Mujin menempa di depannya. Menariknya, Lai Chong memperhatikan fisik kekar Mujin, meski ia berlatar dokter. Lalu, ia menyadari sesuatu. Pegangan Mujin pada palu begitu kuat sebelum menghantam cetakan, memikat perhatian Lai Chong. Mujin terus memukul, menunjukkan keunggulan di setiap gerakan. Di mata Lai Chong, ia menyaksikan kesempurnaan. Tak lama kemudian, semuanya selesai. Mujin menyelesaikan produknya, tetapi pria tua psikotik ini punya tawaran lain. Ia membayar Mujin untuk resmi menjadi muridnya, yang gila. Mujin bertanya-tanya mengapa, sementara Lai Chong menganggap alasannya jelas. Ia berpikir bakat Mujin akan terbuang di kota kecil ini, padahal ia seharusnya mengasah keterampilannya. Ia berharap Mujin menerima, tetapi anak itu tak merespon sama, menegaskan bahwa ia punya tugas pribadi. Bukan hanya itu, ia baru di dunia penempaan dan tak tahu apa yang didapat dengan menjadi murid dokter eksentrik. Kebingungan Mujin membuat pria tua itu terkekeh. Alih-alih menjelaskan dengan kata-kata, ia mendemonstrasikan apa yang akan dipelajari. Dalam beberapa saat, Lai Chong telah bergerak. Dan sambil berbincang dengan Mujin, ia tak hanya mengiris objek, tetapi juga meninggalkan beberapa jarum di leher Jiong. Ini bukti kecepatan seperti dewa, membuat Mujin bertanya-tanya apa yang terjadi. Sensei berpengalaman itu bertanya apakah Mujin bersedia berubah pikiran. Tentu saja, bagi Mujin, ini tawaran luar biasa. Selain dikenal sebagai pembunuh gila, Lai Chong tetap dianggap sebagai salah satu dokter terbaik di dunia. Dengan ini, ia akan mengasah dua keterampilan sekaligus dan bahkan menikmati kejayaan sebagai murid dokter eksentrik.
Mujin berpikir di negeri dulu bahwa klinik keluarganya akan menjadi tak terhentikan dengan hasil ini. Namun, ada satu hal yang mengganggu Mujin. Mengapa dirinya dan bukan orang lain? Kakek mesin pembunuh ini menjawab sederhana. Ia hanya ingin pandai besi terampil dan sebagai gantinya, ia bersedia menawarkan pengetahuan dan pengalamannya. Tiba-tiba, Mujin menyadari bahwa ia sedang dipaksa ke dalam hubungan kontrak, jika boleh dikatakan. Untuk menguji Mujin lebih jauh, dokter eksentrik mengajukan situasi hipotetis, bertanya bagaimana Mujin akan menangani seseorang dengan tubuh gemetar dan cilemah. Mujin menjawab dengan tepat bahwa memperbaiki ketidakseimbangan cairan adalah prioritas utama, diikuti dengan meresepkan obat secara strategis sebagai langkah kedua. Sekali lagi, jawaban sempurna dari anak itu. Ahli bela diri ini percaya bahwa jika Mujin punya komitmen untuk menghafal teks-teks panjang dalam kedokteran, maka ia juga bisa dengan mudah mempelajari bela diri. Meski Mujin tak paham mengapa perbandingan itu diungkit, sang master mengajukan pertanyaan lain. Lai Chong menjelaskan bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya hal dalam bela diri, seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Ia tak ingin berurusan dengan orang bodoh yang tak bisa memanfaatkan pengetahuannya yang luar biasa, percaya bahwa orang-orang itu adalah orang bodoh yang selamanya rata-rata. Dengan cara yang sama, ia bilang hanya ahli sejati yang bisa melihat perbedaan antara jarum biasa dan jarum yang dibuat khusus. Akhirnya, Mujin memberanikan diri mengajukan pertanyaan ambisius. Bertanya apakah ia juga bisa menjadi ahli bela diri kelas 1 seperti Lai Chong. Pertanyaan ini menarik, tetapi sang master menjawab bahwa itu selalu tergantung pada ajaran seorang guru, memuji dirinya sendiri bahwa dengan bimbingannya, Mujin akan sampai di sana lebih mudah dibandingkan kebanyakan orang. Ini mengingatkan saya bahwa beberapa orang benci belajar matematika sampai mereka mendapatkan guru yang baik. Adegan beralih kembali ke Mujin yang pulang ke klinik keluarganya. Matanya berbinar penuh semangat, berpikir bahwa ia juga bisa mencapai ranah puncak suatu hari nanti. Ide ini begitu menggairahkannya hingga ia merayakan dengan gembira sampai terjatuh dengan bunyi keras di depan ayahnya. Mujin meminta maaf karena terlambat, tetapi ayahnya hanya memeluknya sebelum tubuhnya mulai gemetar. Khawatir, Mujin takut akan kesehatan ayahnya ketika tiba-tiba ayahnya memandangnya dengan air mata. Ia sangat ketakutan ketika tahu Mujin dibawa oleh dokter pembunuh itu. Meski Lai Chong tak melakukan apa-apa pada Dr. Tang, ia bisa saja melakukan sesuatu pada anaknya. Namun, Mujin meyakinkan ayahnya bahwa dokter eksentrik sebenarnya orang yang santai dan tidak seburuk rumor. Dr. Tang mengonfirmasi ini dan menjelaskan bahwa Jian Song sudah melaporkan betapa kooperatifnya pria itu, tetapi ia tak mengerti mengapa Mujin lama kembali padahal hanya menunjukkan arah ke bengkel. Alih-alih menjelaskan panjang lebar, Mujin langsung mengatakan bahwa Lai Chong ingin ia menjadi murid resminya. Berita ini membuat ekspresi Dr. Tang hancur. Ia terdiam mendengar informasi itu sementara Mujin berusaha memulai percakapan, bahkan memanggil ayahnya dan bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba berhenti. Seketika, ayahnya berlari dengan kecepatan luar biasa ke kamarnya, lalu kembali dengan membawa banyak perak. Mujin bingung melihatnya, bertanya apa hubungan perak itu dengan apapun. Dr. Tang menyimpulkan bahwa Mujin seharusnya menerima tawaran itu. Mujin kehilangan kata-kata, menegaskan bahwa ia dibutuhkan di klinik karena kekurangan staf. Lagi pula, ia menganggap tawaran dari dokter aneh itu kurang serius. Namun, ayahnya meyakinkan bahwa klinik mereka tak akan bermasalah, percaya bahwa ini satu-satunya kesempatan Mujin untuk meninggalkan klinik. Pada momen krusial ini, persepsi Mujin terhadap ayahnya berubah. Ia selalu mengira ayahnya berdiri kokoh dan menjaga kota. Tetapi momen ini membuat Mujin menyadari satu pemahaman penting bahwa bahkan Dr. Tang yang luar biasa pernah menjadi anak muda dengan kebebasannya sendiri. Atau setidaknya itulah interpretasi saya dari kupu-kupu di adegan ini. Saya sangat penasaran mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Maju cepat ke awal pelatihan Mujin. Dalam 2 hari terakhir, Mujin telah memperoleh sirkulasi kecil yang mengalir di tubuhnya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari berlalu saat ia bermeditasi, mengasah energinya. Setiap hari pelatihan terasa seperti langkah menuju kemajuan. Kata-kata ayahnya masih terngiang di pikirannya, dan ia sangat bersyukur. Sebuah kacang jatuh ke kepalanya, membuat Mujin mendongak. Itu gurunya, yang bertanya apakah anak itu sudah merindukan rumah lamanya. Alih-alih menjawab langsung, Mujin berbagi bahwa ia telah membuat kemajuan dalam energi internalnya selama pelatihan. Lai Chong senang mendengarnya, tetapi Mujin mulai terlalu percaya diri,
bertanya-tanya apakah ia benar-benar berbakat dalam seni pelatihannya. Gurunya tak yakin itu benar, menunjukkan bahwa performanya rata-rata. Namun, Mujin berhasil mencapai sirkulasi kecil dalam 2 hari, sementara orang biasa butuh setidaknya 10 hari. Ini berarti sesuatu dan membuat Mujin bertanya-tanya apakah urutan mimpi itu nyata. Saat ia melamun tentang betapa hebatnya ia, dokter eksentrik melemparkan pedang kepadanya, mendesaknya untuk membuktikan bakatnya dengan ayunan pedang. Lai Chong mengeluarkan tongkat penghancur universal yang maha kuat sebagai respons, yang menurut saya agak berlebihan. Bagaimanapun, sang master bertaruh bahwa jika Mujin berhasil menggores pakaiannya sekali saja, ia akan dengan senang hati membawa anak itu ke tujuan mereka. Tekad kuat Lai Chong membuat Mujin meringis ketakutan. Mujin butuh waktu untuk mencerna bahwa ia benar-benar diberi pedang sungguhan. Taruhannya nyata, dan ia bahkan sombong karena kemajuan dasar pelatihannya. Saat ia berbincang, ia menemukan momen tepat untuk menyerang gurunya yang sedang lengah, mengorek telinga. Lai Chong terkejut anak itu mengincar kemenangan cepat dan bertanya-tanya apakah Mujin punya campuran bakat dan momentum. Tetapi saat Mujin mengayunkan pedangnya, sang master tak bergerak dari posisinya dan hanya menanggapi dengan tongkat dewa. Anehnya, saat pedang Mujin bersentuhan dengan tongkat, ia gagal memotongnya. Ini mengejutkan bagi Mujin karena ia pikir itu hanya tongkat biasa yang seharusnya mudah patah. Tapi ia lupa bahwa tongkat penghancur universal yang maha kuat telah melalui banyak cerita isekai di kanal kami. Itu tak akan menyerah begitu saja. Lalu Lai Chong dengan gembira menyarankan Mujin untuk menggigit kuat-kuat, menyiratkan bahwa serangan berikutnya akan sangat menyakitkan. Ahli bela diri itu melepaskan arus deras, memutar tubuh Mujin dengan kekuatan luar biasa hingga ia terpental hanya dengan defleksi sederhana. Anak itu terjatuh dan muntah, setelah berhadapan dengan energi internal orang lain. Dalam satu cara, pertarungan ini menghancurkan moral Mujin karena ia mengeluh, merengek bahwa orang dengan energi lebih besar selalu menang dalam pertarungan. Gurunya tertawa dan setuju, tetapi menunjukkan fakta menarik. Bahkan Lai Chong tak punya cadangan energi tinggi. Itulah mengapa ia tak suka memprioritaskan kekuatan. Seperti yang ia katakan sebelumnya, bela diri bukan hanya soal kekuatan. Ia bahkan berpikir muridnya sudah cukup baik untuk anak dokter tanpa pengalaman. Ia bahkan menggoda Mujin karena punya musuh rahasia yang ingin dikalahkannya. Tapi Mujin jadi pemurung, kesal karena tak bisa menjadi ahli bela diri puncak secepat yang ia pikirkan. Menyadari energi internal sangat penting, ia merasa putus asa, berpikir tak akan pernah mencapai ranah ahli bela diri puncak. Tetapi sang sensei memukul kepalanya dan hampir membunuh anak itu dengan tongkat kuat itu, menyatakan bahwa ada lebih dari satu jalan untuk menjadi master dan energi internal tinggi hanyalah salah satu dari banyak jalan. Lai Chong mengingat apa yang terjadi tadi saat Mujin bersentuhan dengan energi internal lawannya. Ada momen di mana ia bisa bereaksi dengan energi internalnya sendiri dengan memasukkannya ke pedang, tetapi ia berhenti. Di mata sang master, itu hal baik. Ia mendesak Mujin untuk menyerang sekali lagi. Kali ini berjanji tak menggunakan energi internal. Meski nervous, kondisi ini memberi Mujin cukup keberanian untuk mencoba lagi. Ia melompat maju dengan ayunan kuat. Ujung pedangnya berhasil menancap ke tongkat. Mujin cukup senang sampai ia merasakan gelombang energi internal lain dari gurunya, yang meledakkan anak itu hingga pingsan. Saat Mujin hampir pingsan, gurunya menjelaskan kesalahan fatalnya. Mujin berpikir ia bisa menang hanya dengan energi internal dan akan mati sama saja. Ia mempertanyakan kecepatan lambat Mujin dalam mengumpulkan energi internal. Dan jika itu belum cukup buruk, anak ini juga tak punya bakat alami untuk menangani energi besar sekaligus. Kedua hal itu mungkin tampak sebagai kekurangan besar pada pandangan pertama, tetapi kenyataannya, Mujin juga punya kekuatan sendiri. Misalnya, ia punya kemampuan sensorik luar biasa dan bisa memanipulasi energi internal dengan cepat. Ia payah sebagai pendekar pedang, tetapi jika ia bisa memasukkan energi internalnya ke senjata, ia akan mampu menyaingi ahli bela diri kelas 2. Sang master bijak menekankan bahwa bahkan berkelana tanpa tujuan bisa membuka jalannya sendiri, dan ia sangat senang dengan kemajuan Mujin selama 10 hari terakhir. Mendengar kata-kata gurunya, Mujin melonjak kegirangan, sudah yakin bahwa ia hampir mencapai level ahli bela diri kelas 2, padahal belum tentu. Tiba-tiba, percakapan mereka terganggu oleh suara dari kejauhan. Awalnya, mereka mengira itu binatang buas, tetapi menyadari itu manusia. Di kejauhan,
Ada pria dengan seragam aneh dengan 3 simpul di jubahnya. Mungkin kelihatan seperti mujin autis atau semacamnya, tetapi percayalah, itu lebih dari itu. Itu menandakan pangkat master cabang. Lai Chong waspada sementara Mujin excited melihat ahli bela diri hebat. Berasal dari desa Jewel, pengemis merah Hong Huan mengungkapkan pencariannya untuk dokter. Rupanya, ada jumlah kematian mendadak yang mengkhawatirkan di desanya. Hong Huan tak berhasil mencari bantuan karena ia tak pernah meninggalkan desanya seumur hidup. Kabar baiknya, ia aman dari penyakit. Huan menjelaskan bahwa ia dan gurunya beruntung, tetapi sebulan lalu, warga desa mulai menderita penyakit tak dikenal. Awalnya dianggap batuk musiman, tetapi jumlahnya terus bertambah. Orang-orang jatuh sakit parah hingga 20 diantaranya tak selamat. Awalnya, Huan ingin ikut warga yang berniat meninggalkan desa untuk selamanya. Tetapi di lubuk hatinya, ia tak bisa meninggalkan kampung halamannya. Makanya ia tetap tinggal dan berusaha membantu gurunya. Awalnya, dokter lokal membantu mereka. Tetapi begitu kehabisan obat, semuanya berakhir. Dokter itu meninggalkan desa dengan alasan akan mengumpulkan herbal untuk obat, tetapi belum kembali. Itulah mengapa Huan sangat bersyukur pada dokter-dokter yang setuju membantu. Rombongan tiba di desa yang tampak biasa. Di sini, penjaga desa menyapa mereka. Hong Yun membawa mereka ke pasien yang menderita penyakit sama. Kondisi anak itu mengkhawatirkan, makanya Mujin segera memeriksa denyut nadinya. Ia bisa tahu bahwa anak itu berkeringat melebihi normal dan memiliki denyut lemah dengan detak cepat. Dari suhu tubuhnya, ia menyimpulkan bahwa anak itu tertarik ke kepalanya. Ia penasaran bertanya apakah anak itu baru-baru ini muntah dan mengetahui bahwa ia mati karena pusing. Sementara itu, dokter eksentrik terpaku dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, Mujin menyimpulkan temuannya, percaya bahwa ini akibat wabah. Untuk diagnosis tepat, ia menganggap mereka menghadapi sesuatu seperti flu musim panas, tetapi sedikit berbeda, dibuktikan oleh baunya yang aneh. Bersamaan, Mujin mengungkapkan bahwa membiarkan anak itu tanpa perawatan akan membuatnya berisiko menderita kerusakan otak permanen atau kehilangan penglihatan. Makanya, tindakan terbaik adalah menggunakan akupunktur sebagai obat, fokus pada titik-titik tertentu. Bersama metode perawatannya, Mujin juga mencantumkan daftar obat sebagai resepnya, dan saya akan membantu kalian dengan melewatkan nama-namanya. Kata-kata Mujin memikat perhatian gurunya, yang terkesan dan memerintahkannya untuk memulai perawatan. Meski nervous, Mujin segera mengambil jarumnya. Meski pengetahuannya tepat, masalahnya adalah Mujin belum pernah melakukan akupunktur seumur hidupnya. Ia tahu di mana titik cikaki, tetapi tangannya gemetar karena kurang pengalaman. Lai Chong memperhatikan ini dan memutuskan untuk mengarahkan jarinya ke tangan Mujin. Mengeluarkan sedikit cinya, ia dengan lucu menjelaskan bahwa energi internal bisa digunakan di luar cakupan bela diri. Ia berpikir dokter akan sangat diuntungkan dari pemahamannya tentang ini. Tiba-tiba, tubuh Mujin merasakan sensasi mendebarkan. Ci gurunya bertindak seperti peta jalan, perlahan membimbing Cinya sendiri dengan kejernihan sempurna. Berkat pengalaman ini, Mujin bisa menemukan energi rusak yang disebut Ci kematian. Kini tahu apa yang harus dilakukan. Lai Chong memerintahkannya untuk melanjutkan prosedur dan mempercayai instingnya. Mujin melakukan persis itu dan menghubungkan jarum di kaki, diikuti dengan lebih banyak jarum di seluruh tubuh pasien. Lai Chong mengamati dengan cermat saat muridnya menyelesaikan perawatan. Ia sabar menunggu pasien membuka mata, yang masih gemetar dari pengalaman itu. Ci kematian yang menghuni pikiran pasien perlahan dikeluarkan, membersihkan tubuh anak itu dan menjauhkannya dari bahaya. Dengan wajah puas, Mujin menghela napas lega. Gurunya bahkan lebih bangga, berbagi bahwa muridnya telah belajar banyak dalam satu hari. Tetapi bahkan setelah semua itu, wajah Mujin penuh tekad dan kebahagiaan, menandakan bahwa ia akhirnya menjadi dokter sejati. Kemudian hari itu, kita mengetahui bahwa dokter desa setempat benar-benar menghabiskan tabungannya untuk mengumpulkan herbal demi rakyatnya. Dokter yang percaya bahwa membawa herbal dari tanah jauh akan memberikan hasil lebih baik, jadi ia memberikan semua uangnya kepada pedagang. Ini menunjukkan bahwa ia orang baik dan berkat keputusan beraninya, warga desa secara kolektif mulai menyumbang untuk mendukung tujuannya. Namun, karena pedagang herbal tak mengunjungi kota kecil seperti milik mereka, Huan pergi ke gunung sendiri untuk mencari harapan. Meski tindakan Huan sembrono dan tanpa tujuan, berkat tindakannya, anak dokter itu sembuh.
Ia senang mengakui bahwa kondisi anak itu menunjukkan pemulihan sehat dan bahkan mengizinkan dokter-dokter baik itu menginap di desa untuk malam itu. Mujin dan gurunya segera masuk ke penginapan mereka. Chong memindai lingkungan dengan baik dan bahkan memperhatikan boneka lucu di dekat kakinya. Tertarik, ia mengambil boneka itu sementara Mujin sibuk dengan pikirannya. Mujin akhirnya memecah keheningan, mempertanyakan legitimasi Dr. Yam. Pertanyaannya mengejutkan Chong, yang berpikir mereka tak bisa membuat kesimpulan segera karena belum bertemu pria itu. Namun, Mujin bingung dan tak mengerti mengapa penyakit mendadak menyebar seperti api di desa penuh orang baik. Warga desa telah menyiapkan pesta untuk dokter-dokter, tetapi Chong berpikir mereka tak boleh mengorbankan persediaan mereka dan hanya makan secukupnya. Saya suka bagaimana meski punya reputasi sebagai pembunuh berantai, dokter eksentrik adalah orang baik di hati. Berbagi makanan, Mujin mengorek pikiran gurunya, mempertanyakan jenis penyakit apa yang mereka hadapi. Chong mengakui bahwa ia tak benar-benar tahu pasti, karena ini terasa aneh dalam segala hal. Seperti ia belum pernah menemui sesuatu yang persis seperti ini sebelumnya. Pengakuan ini mengejutkan Mujin karena ia praktis berbicara dengan salah satu dari 3 dokter terhebat yang pernah ada. Dan bahkan ia tak tahu. Untuk itu, sang master mencerahkan muridnya bahwa bahkan ahli tak tahu segalanya tentang dunia. Bahkan, setiap kali ia belajar lebih banyak tentang sesuatu, itu menciptakan 5 pertanyaan lagi baginya. Ini penting bagi Mujin, yang secara delusi berpikir gurunya tahu tentang setiap penyakit yang ada di dunia. Chong menyatakan bahwa jika itu benar, ia tak akan sibuk menjelajahi daratan. Ini pengakuan menarik bagi Mujin, yang bertanya-tanya apakah gurunya menjelajahi daratan untuk mencari obat untuk penyakit tertentu. Chong memikirkan pertanyaan itu dan mengaku bahwa ia pernah punya keinginan seperti itu, dan bahkan saat itu, ia tahu cara menyembuhkan penyakitnya. Sekarang, tak ada gunanya lagi. Penjelasan misteriusnya baru saja disentuh ketika tiba-tiba Mujin mendengar tangisan seseorang dari kota. Ia tahu desa itu sedang menderita kesakitan dan meski dengan tebakan terbaiknya, ia belum bisa menetapkan obat yang tepat. Merujuk kondisi pasien, Mujin dengan bijak mencoba memahami masalah lebih dalam. Saat ia tenggelam dalam menghitung kesimpulan, gurunya tiba-tiba mengungkapkan kisah memilukan tentang istri dan anak perempuannya yang menjadi korban penyakit. Chong menjelaskan bagaimana keduanya mengalami demam hebat sebelum bintik-bintik merah mengambil alih tubuh mereka. Begitu saja, ia terpaksa membawa mereka ke dokter dan mendatangkan dokter paling andal yang ia kenal di desanya. Sayangnya, tak peduli siapa yang ia bawa, mereka tak bisa menemukan obatnya. Dalam usahanya mencari obat untuk penyakit itu, Lai Chong kehilangan keluarganya. Dalam 3 hari, keduanya meninggal. Kisah mengerikan ini menakutkan Mujin, yang berdoa untuk mereka. Tetapi di mata sang master bijak, ia memandang kisah itu dengan cahaya lebih positif. Bahkan, ia telah move on dari tragedinya dan percaya itu bahkan bisa digunakan sebagai kisah lucu jika benar-benar dipahami. Secara alami, ia berduka dan berjuang setelah kehilangan orang-orang terkasih. Lai Chong meninggalkan rumahnya dalam pusaran emosi, setiap serat dirinya mendorongnya menuju tujuan. Namun, 10 hari setelah berangkat, ia tiba di depan sebuah desa. Ia berkelana tanpa tujuan, jadi butuh waktu lama untuk sampai ke sana, padahal seharusnya tak lebih dari sehari. Menariknya, desa ini punya dokter lokal sendiri, dan pria tua itu tersenyum cerah kepadanya, seorang kurus kering yang tampak tak bisa dipercaya dalam segala hal. Meski begitu, ia akhirnya mengaku tentang gejala penyakit itu kepada dokter. Sebagai respons, pria itu mengatakan sesuatu yang mengguncang dunia. Ia meminta 5 koin, meyakinkan bahwa keluarganya akan baik-baik saja setelah meminum obatnya. Saat itu, Lai Chong punya banyak uang untuk dibelanjakan. Koin tak berarti baginya. Moral dari cerita di mata Lai Chong adalah bahwa keluarganya meninggal bukan karena kurang dana atau dokter buruk atau karena ia kekurangan sesuatu. Alasan keluarganya menemui ajalnya hanyalah karena dokter lain tak punya pengetahuan yang sama seperti dokter itu. Dan itulah kisah lucu mengapa ahli bela diri licik ini memilih jalan dokter dan menjadi 3 teratas di dunia. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan semua pengetahuan medis agar bisa diakses semua orang. Hingga saat ini, 3 dekade telah berlalu, dan ia telah lama melupakan wajah keluarganya. Alih-alih memulai busur penjahat, ia memilih niat mulia untuk dunia agar tak ada orang lain yang menderita seperti dirinya. Mungkin kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini.
Murid muda itu mendengarkan dengan cermat dan memperhatikan ironi indah dalam kata-kata dan tawa gurunya. Tawa itu seolah membawa beban serupa dengan penderitaan tangisan warga desa. Adegan beralih ke hari berikutnya di mana Mujin berangkat untuk mengidentifikasi sumber penyakit dengan menyelidiki di luar desa. Gurunya tertarik dan memutuskan untuk bergabung dalam penyelidikan sendiri. Ia akan memukuli Mujin jika melihat anak itu sengaja bermalas-malasan. Bagaimanapun, anak dokter ini mencari di sekitar ladang dan memutuskan untuk menyelidiki sumur. Selanjutnya, ia pergi untuk menemukan rumah pria tua yang pertama kali terjangkit penyakit. Mari kita zoom ke proses berpikir Mujin. Ia memahami bahwa penyakit panas pada dasarnya berbeda dari penyakit dingin yang bertanggung jawab mendinginkan tubuh. Keduanya menunjukkan gejala masing-masing, tetapi sama-sama disebabkan oleh kematian yang muncul di lingkungan tak higienis dan dingin. Namun, dari temuannya, Mujin tidak bisa menemukan kematian di kandang babi, sumur, atau bahkan gudang penyimpanan. Mengetahui bahwa wabah selalu punya titik awal, ia semakin mendekati penyelidikannya. Untuk memastikan, Mujin bertanya untuk mengkonfirmasi apakah Pak Jong benar-benar orang pertama yang sakit selain tetangganya. Huan menyatakan bahwa sisi barat desa mengalami penyakit lebih dulu, bahkan lebih cepat daripada sisi timur. Di antara mereka, anak-anak paling rentan. Namun, kata-kata mereka tampak tidak selaras dengan penyelidikan Mujin. Ia sedang melakukan penyelidikan ala Batman sekarang. Ia bertanya apakah ada perbedaan mendasar antara kedua wilayah desa, berharap menemukan penjelasan logis. Huan berbagi bahwa sisi timur menggunakan lebih banyak yang, sementara sisi barat penuh dengan yin. Namun, Mujin menganggap itu tidak relevan karena ia dan gurunya datang dari barat dan tidak menemukan wabah sama sekali. Ia juga penasaran mengapa anak-anak lebih rentan. Lagi pula, anak-anak hanya bermain bersama. Huan setuju bahwa anak-anak biasanya suka bermain di sungai dekat wilayah barat. Ini adalah informasi penting karena Mujin tiba-tiba mencurigai air sebagai penyebab utama. Namun, ia bingung mengapa air di timur tidak menunjukkan tanda-tanda masalah. Ia bertanya mengapa sumur timur selalu kering dan mengetahui bahwa itu hanya kering selama musim kemarau musim semi. Mujin bertanya apakah wabah ini sejalan dengan awal penyakit dan mendapat jawaban ya dari kepala desa. Pikirannya berpacu karena ia kini berpikir air mungkin penyebabnya. Sebab semua orang mulai menggunakan sungai barat setelah sumur timur kering. Itu juga menjelaskan mengapa anak-anak lebih cepat tertular. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Mujin menuju ke air mengalir yang subur di sungai barat. Ia memeriksanya dengan cermat dan masih tidak mendeteksi tanda-tanda mencurigakan. Tidak ada yang mengkhawatirkan sejauh ini, meski semua petunjuk mengarah ke sungai. Mujin bertanya-tanya apakah ia terlalu sempit dalam pendekatannya dan memikirkan cara lain. Apa yang ia lakukan selanjutnya mengejutkan Huan dan gurunya. Mujin memutuskan masuk ke sikap meditasi, menyalurkan qi-nya, yang sangat langka bagi dokter di dunia mereka. Huan mengungkit fakta ini kepada gurunya, akhirnya mempercayai insting dokter itu. Kita mendapat sekilas proses internal Mujin saat ia berkonsentrasi lebih dalam untuk memindai qi kematian. Dengan kaget, ia menemukan varian yang sama dan langsung melompat untuk menyimpulkan temuannya. Mujin menunjuk ke depan dan segera berangkat. Mereka mengikuti aliran sungai ke hulu, mendaki dengan susah payah hingga kelelahan. Tiba-tiba, Mujin mencium bau tajam, yang bahkan disadari oleh Huan. Bau itu mengkonfirmasi bahwa mereka semakin dekat dengan apapun yang bersemayam di hutan. Perjalanan berlanjut hingga bau itu menjadi tak tertahankan. Bahkan pohon-pohon di sekitar mulai rusak karenanya. Ketiganya mendekat hingga Mujin melihat ke depan dan menemukan pekuburan tanah busuk. Tempat itu sangat sulit dilalui. Setiap langkah berlumpur dan tidak stabil. Adegan menjadi gelap ketika Mujin menyadari ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah busuk itu. Sebelum kita masuk ke apa yang terjadi, mari bahas banyak kematian di gudang penyimpanan herbal. Tanaman dan hewan dibunuh demi obat. Namun, gudang obat selalu dijaga dengan aroma sejuk dan menyegarkan, aroma yang disukai Mujin. Itu adalah perasaan unik bagi anak itu yang menganggap gudang penyimpanan adalah tempat di mana kematian membuka jalan baru untuk kehidupan. Nah, tempat ini justru kebalikannya. Mujin menggali tanah busuk dan menemukan sisa-sisa hewan dan tanaman yang membusuk. Tempat ini adalah contoh kematian yang menyebarkan kematian lagi. Ia bingung bagaimana ini bisa terjadi. Untuk saat ini, rencana Mujin adalah menggali semua mayat dan menjauhkannya dari sungai.
Huan dan gurunya siap melakukan itu. Mereka memeriksa banyak mayat, membuat Mujin menyimpulkan bahwa racun pasti penyebab penyakit ini. Berbeda dari tanaman beracun atau racun lainnya, ini tidak menjanjikan kematian instan. Namun, orang yang merencanakan ini tahu persis efek racun mayat, yang dikenal menyebabkan kematian lambat dan menyakitkan. Semua dalam cerita ini klop. Lini masa, kenyataan sumur yang selalu kering, semua karena dalang jahat ingin semua orang mati. Pikiran ini membuat Mujin gemetar ketakutan, membayangkan mayat-mayat warga desa. Tiba-tiba, ia berbalik dan melihat sosok aneh. Seorang pria yang menutup mulutnya sambil membawa tas. Seperti yang bisa kalian tebak, kekuatan plot twist hadir. Ingat Dr. Yam? Pria yang mengorbankan tabungannya untuk mencari herbal? Ya, dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Huan dan kepala desa terdiam sementara Mujin menyadari bahwa hanya dokter dengan pengetahuan tentang infrastruktur desa yang mampu melakukan skema jahat ini. Tidak hanya itu, bajingan itu juga mengumpulkan semua uang, mengkonfirmasi sifat bermuka dua. Pria itu bisa digambarkan sebagai iblis dalam kulit manusia, yang tiba-tiba terdengar seperti pacar yang marah. Bagaimanapun, keserakahan penipu ini menyebabkan kehancuran desa Joul, merenggut banyak nyawa. Alih-alih merasa bersalah, Yam siap bertarung. Mujin sangat marah dan siap melawan. Tapi tiba-tiba, kepala desa maju lebih dulu, mengaum kepada bajingan itu karena mengkhianati rakyatnya dan menciptakan penyakit dengan kedok pengobatan. Si bajingan menjawab bahwa ia hanya mengambil apa yang pantas ia dapatkan. Kata-kata provokatifnya membuat kepala desa kalap, menerjang ke arah kepalanya. Yam hampir terkena pukulan ketika tiba-tiba diselamatkan oleh anak buahnya. Pria ini tak peduli dan berniat menghabisi rintangan di jalannya. Ia kesal karena mereka datang merusak rencananya dan berpikir sudah sepantasnya Mujin dan teman-temannya membayar dengan tubuh mereka. Pria tua jahat itu dengan senyum menyatakan bahwa ia memang berencana membuang mayat mereka ke lubang itu, hanya saja kali ini lebih cepat. Kepala desa berdiri teguh di depan anak buah itu. Marah, ia bersiap menyerang. Saat ia mulai bergerak, anak buah itu ketakutan. Kepala desa yang hancur mengaum bahwa mereka melakukan perbuatan keji ini di belakang layar meski tahu ada penjaga desa. Menyatakan dirinya sebagai pengemis pemanen Rami Hong Yun, pria itu mengeluarkan gelombang aura luar biasa. Bahkan dokter yang bermuka dua tak memprediksi ini. Mendengar kata penjaga, para bajingan menoleh ke Yam, menyatakan bahwa mereka seharusnya hanya menghadapi yang lemah, bukan ancaman level penjaga di antara pengemis. Yam juga tak mengerti mengapa ada penjaga di sini. Saat mereka sibuk mempertanyakan, Hong Yun bersiap, menyatakan ia akan menghitung sampai 10. Yang ia pedulikan hanyalah membunuh Dr. Yam. Sambil memancarkan aura dengan tongkat sederhananya, ia memperingatkan anak buah itu untuk membuat pilihan tepat dan pergi selagi bisa. Hitungannya dimulai. Menariknya, Mujin mencatat bahwa bahkan raungan sederhana dari penjaga cukup membuat mereka lumpuh ketakutan. Huan menegaskan bahwa Mujin harus kabur sekarang. Instruksi mendadak ini mengejutkan, tetapi Huan bersikeras agar ia kabur, bahkan membantu Mujin keluar dari sungai. Ia ingin dokter itu lari sejauh mungkin dan melapor ke desa, meski itu tugas berat. Hitungan berlanjut sementara Mujin mempertanyakan mengapa ia harus lari. Ia berdiri di samping ahli bela diri ulung, jadi mereka bisa menangani ancaman dengan mudah. Tapi tiba-tiba, Huan menyatakan bahwa ia bahkan tak tahu apa itu ranah puncak, menyiratkan bahwa ia amatir. Pengakuan ini mengubah dinamika situasi karena kini peluang tampak seimbang. Huan menjelaskan bahwa ia dan gurunya akan melawan bajingan-bajingan ini. Di sisi lain, ia memukuli anak buahnya untuk bertarung, percaya bahwa mereka bisa dengan mudah menghabisi 2 pengemis dan seorang dokter. Hitungan pria tua itu mencapai 4 saat tubuhnya gemetar. Fakta bahwa ia memilih jalan ini menyiratkan bahwa ia siap mati bertarung. Itulah kesan di mata Mujin, yang gagal memahami logika di balik pengemis yang begitu rela berkorban. Dengan taruhan yang semakin tinggi, ia berpaling ke Huan, bersikeras agar mereka kabur bersama, percaya bahwa dokter eksentrik akan menghancurkan badut-badut ini jika mereka sampai di desa. Namun, Huan dengan keras menolak, meraih tubuh Mujin, menyatakan bahwa mustahil melindungi dokter saat bergerak. Pilihan logis hanyalah agar Mujin kembali dan melindungi desa. Kisah desa ini sangat menyedihkan. Sepanjang hidup, mereka harus mengemis untuk bertahan hidup. Tapi warga selalu memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan.
Hitungan penjaga mencapai 6, sementara Huan mengenang saat gurunya bilang mereka harus berjuang demi warga desa suatu saat. Catatan samping, saya suka bagaimana pria ini mengungkap cerita di sela-sela hitungan 10 detik. Pada hitungan ke-7, ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka selagi bisa, percaya bahwa kabur tak akan menghapus utang judi mereka. Melihat mereka maju, penjaga memindai gerakan mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang. Merasakan bahaya, Huan mengangkat Mujin, memohon agar dokter itu tidak melawan. Di momen terakhir, Mujin dilempar jauh seperti burung yang akan dewasa dan terbang. Saat dilempar, Huan mengaum agar ia fokus lari. Hal terakhir yang dilihat Mujin adalah pemandangan penyerang yang mendekat. Pikirannya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada teman-temannya. Ia bahkan berpikir untuk membantu dalam pertarungan, tahu bahwa lawan mereka juga lemah. Saat kedua pihak akan bertempur, Mujin menyimpulkan bahwa mereka punya peluang menang jika bertarung bersama. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah kaget saat melihat salah satu penyerang mengeluarkan pedangnya. Ia mencoba memburu Mujin, tetapi Huan dengan cepat menerjangnya, memungkinkan Mujin jatuh ke sungai. Huan, sebagai pendukung ulung, bertahan hingga melihat Mujin melompat dan kabur. Waktu berlalu saat kaki Mujin membawanya melewati hutan. Kali ini ia percaya ia membuat pilihan tepat dengan lari dan memenuhi permintaan terakhir yang dipercayakan kepadanya. Menyampaikan pesan penting lebih krusial dari apapun. Tapi itu juga yang mengganggunya. Mujin tak bisa menerima frustrasi karena kabur dan meninggalkan teman-temannya mati. Kenyataan pahit adalah bahwa Huan dan Hong Yun akan dicabik-cabik dan dimasukkan ke lubang sementara yang bisa ia lakukan hanyalah lari dengan ekor di antara kaki. Sayangnya, ia tak berdaya karena ia sendiri pemula dalam bela diri. Dengan terengah-engah, Mujin berhenti, menyadari bahwa ia tak akan lari jika skuad gurunya. Dalam pikirannya, ia memandang pengemis pemberani itu sama terhormatnya. Ia tahu keduanya memilih bertahan dan bertarung, meski bukan ahli bela diri papan atas. Ini yang benar-benar membuatnya marah. Dengan tekad kuat, Mujin menoleh dengan wajah penuh determinasi, mengisyaratkan bahwa ia akan menghadapi ketakutannya. Menggerutu dan terengah-engah menaiki bukit, Mujin berlari kembali, matanya penuh tekad. Situasi ini mengingatkannya saat ia menyelamatkan anak dari perundungan di sekte. Meski ia sendiri dipukuli hingga babak belur hari itu, Mujin merasa bangga alih-alih fokus pada rasa sakit. Melawan ketidakadilan selalu gayanya. Kini, ia dipenuhi pikiran yang mencoba mengintimidasinya. Sebagian dirinya ingin pertarungan sudah selesai. Tapi satu hal pasti, ia berpikir jika kabur sekarang, ia akan tetap penutup seumur hidup karena menyesali keputusan ini. Saya pikir ada pelajaran untuk menghadapi ketakutan karena tak ada yang lebih menakutkan daripada penyesalan. Kembali ke adegan pertarungan. Beruntung, Mujin tiba di momen krusial. Para pengemis bertahan meski terluka parah. Mengamati diam-diam, Mujin bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kedua pengemis dikelilingi dan tak bisa bertahan. Lawan mereka semakin sombong. Pendekar pedang bergegas membunuh pengemis berambut biru. Pedangnya mengiris tongkat dengan dampak brutal. Meski tongkat tetap utuh, Huan terhuyung dan meninggalkan celah di sisinya. Penyerang mengayunkan pedang dari samping, berniat membuat Huan seperti KitKat Gojo. Untungnya, Huan merunduk dengan pose Jojo dan selamat. Lawannya terkesan dengan refleksnya karena Huan bertahan baik untuk seorang pengemis. Namun, itu hanya memicu bajingan itu untuk mempercepat ayunan dan gerakannya untuk mengalahkannya. Huan tak bisa memblokir semuanya saat retakan mulai muncul dalam gerakannya, menyebabkan ia terluka. Sementara hampir tak bertahan, penjaga mengaum agar ia bangkit dan bertarung. Menemukan pria tua itu lengah, lawannya menyerang curang. Tapi saya bilang, pria tua ini bergerak berbeda karena ia masih berhasil menghindar. Penjaga merunduk dan berguling untuk menjaga jarak, sementara lawannya yang bersenjatakan kapak merenungkan betapa membosankannya melawan seseorang yang bermain curang. Sebagai respons, penjaga yang terengah-engah dengan bijak menyatakan bahwa itu jauh lebih baik daripada mati dan metodenya jauh kurang jahat dibandingkan mereka. Anak buah arogan itu berpikir itu bukan masalah karena mereka tetap akan membunuh keduanya di sini. Ia bahkan menggambarkan memotong murid Hong Yun menjadi potongan untuk pupuk. Kata-kata mengganggunya tak cukup mengalihkan perhatian penjaga desa, yang melihat tongkat di belakang. Sementara itu, Huan perlahan kewalahan. Penjaga desa bertahan, menolak menyerah. Saat lawannya bergegas menyerang,
Pria tua itu buru-buru meraih tongkat. Lawannya gagal mengenai, tetapi sayangnya, Hong Yun juga gagal mengambil tongkat. Ini mengkhawatirkan karena Hong Yun terus terganggu oleh Si Huan. Di momen tepat, ia meraih tanah sambil menghindari lawan. Didorong cinta pada muridnya, Hong Yun melempar tanah ke lawannya. Meski pria itu menghindar, serangan itu hanya untuk mengalihkan perhatian, memungkinkan penjaga mencengkeram tubuhnya. Ini berbahaya karena sekarang pria itu bisa dengan mudah mengayunkan kapak ke tubuh pria tua itu. Darah menyembur di kejauhan, membuat Huan khawatir menoleh. Kenyataannya benar, kapak itu mengenai. Tapi di momen ini, pria tua itu melepaskan sisa energi internalnya, mengaum memanggil nama muridnya dengan sekuat tenaga. Adegan ini memilukan karena kapak lain tertancap di punggung pria tua itu. Meski kesakitan, penjaga mengaum agar muridnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi warga desa. Seketika, Huan sudah bergerak di udara. Sementara itu, penjaga tua telah menahan banyak luka tusuk di punggung sebagai bagian dari rencana pengorbanannya. Huan hendak menyerang ketika pendekar pedang lain mencoba ikut campur, tetapi tiba-tiba batu menghantam wajahnya. Mujin membuat langkah tepat dengan muncul saat genting. Menggunakan teknik pamungkasnya, pengemis itu dengan ganas menghantam tongkat kuat ke kepala pria itu, mungkin mematahkan tengkoraknya. Satu serangan cukup untuk membuatnya pingsan dan jatuh bersama gurunya. Mujin memperhatikan tongkat berdarah, artinya pekerjaan selesai. Penyerang lain mencoba menyerang Mujin, menyatakan bahwa kabur adalah pilihan bijak, berjanji memotong anggota tubuhnya. Pria itu menerjang untuk menyerang Mujin. Tapi tiba-tiba, sosok heroik muncul di depannya. Itu gurunya, dokter eksentrik, datang dengan penyelamatan sempurna. Tanpa melihat pria itu, ia memotongnya berkeping-keping. Saya mulai berpikir hampir tak ada adegan di mana pria ini tidak memamerkan auranya. Sang master bangga pada muridnya yang telah sampai sejauh ini. Situasi mungkin terselesaikan, tetapi dengan pengorbanan Hong Yun. Pria tua malang itu diratapi oleh muridnya, sementara Lai Chong bertanya apakah anak buah itu dalang dibalik semuanya. Mujin cepat menjelaskan bahwa sebenarnya Yam bajingan yang merencanakan semuanya. Saya tidak bercanda. Lai Chong tiba-tiba muncul di belakang Yam dari udara. Lai Chong menginterogasi dokter busuk itu, mempertanyakan tujuan wabah ini. Berkat mendengar pengakuannya, Mujin dengan marah mengungkap bahwa bajingan ini melakukannya demi uang. Namun, sesuatu tentang situasi ini terasa tak beres bagi ahli bela diri itu, yang berpikir pasti ada alasan lebih dalam selain uang. Muridnya kaget mendengar ini. Sementara Yam setuju dan memohon belas kasihan, bahkan berjanji memberikan obat paling berharga di desa. Ia bertanya apakah Lai Chong tahu tentang herbal peoni hitam. Namanya mengejutkan Mujin, yang ingat bahwa herbal ini tumbuh di tempat penuh energi negatif. Meski tak setenar ginseng salju 10.000 tahun atau pil permajaan agung, itu sama terkenalnya. Ini dianggap bunga para pahlawan yang tumbuh di mayat-mayat medan perang. Dan kebetulan, Dokter Yam siap menyerahkannya asalkan nyawanya diselamatkan. Baik murid maupun master terpana saat melihat herbal peoni yang sedang mekar di kejauhan. Pemandangan itu mengkonfirmasi bahwa pria ini tidak berbohong. Mujin yang semakin marah ingin memukuli pria ini karena menyerahkan herbal hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Lai Chong menahan Mujin, menyatakan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar pertukaran. Faktanya, alasan sebenarnya adalah karena dokter terampil manapun tahu bahwa mencoba mengambil bunga peoni akan menyebabkan kematian karena chi kematian. Sialan, pria ini hampir melakukan penyelamatan menit terakhir jika tidak terbongkar. Rencana licik yang terbongkar saat Lai Chong mengungkap bahwa bunga itu dikenal memakan kematian. Itulah mengapa pria ini melanjutkan rencananya untuk mengumpulkan mayat. Rencana utamanya adalah menggunakan mayat warga desa untuk memberi makan bunga-bunga itu lebih banyak, memeliharanya untuk rencana lain. Itu rencana licik, sangat terpikir dengan baik, bahkan melawan ahli bela diri kuat. Tapi ia masih berpegang pada ketidakberdayanya dan berbagi bahwa ia punya metode untuk mengambil bunga tanpa bahaya. Tapi Lai Chong sangat tertarik mendengar semua itu karena Yam tampak terlalu berpengetahuan untuk tinggal di desa kecil. Dokter yang gemetar itu berbagi bahwa ia mempelajari teknik pemanenan sendiri. Tapi yang mengejutkan semua orang, Lai Chong dengan santai mengambil bunga peoni, menyatakan bahwa ia juga bukan orang biasa. Pria ini benar-benar bilang ia dibangun berbeda. Bahkan dokter itu tak percaya bagaimana seseorang bisa selamat setelah menyentuh bunga itu dengan tangan kosong.
Tapi sebelum bajingan ini selesai bicara, kepalanya dipenggal seperti bola. Kepala itu jatuh ke tanah saat ahli bela diri terhormat itu memancarkan energi Escanor murni, menyatakan bahwa dialah yang menentukan siapa hidup atau mati. Sang master marah dengan jumlah dokter buruk yang bermunculan entah dari mana. Ia berpikir memalukan bagi mereka menyebut diri dokter hanya karena pengetahuan obat mereka. Sementara itu, Mujin benar-benar khawatir untuk gurunya, melihat ia dengan santai mengambil bunga tanpa masalah. Sang master berbalik dan dengan lucu mengungkap bahwa ia tidak mendapatkan gelar dokter eksentrik melalui perjudian, yang merupakan cara panjang untuk bilang, "Sialan, aku tahu apa yang kulakukan." Bagaimanapun, Lai Chong berniat menyingkirkan racun dari mayat-mayat, jadi ia meminta Mujin mengambil Huan dan mundur sebentar. Mujin melakukan persis itu dan mengamati gurunya masuk ke sikap meditasi. Mujin memperhatikan dengan cermat saat gurunya menyelimuti diri dengan energi gelap, menyedot semua chi kematian dari tanah busuk dan menariknya ke arahnya. Anak itu takjub melihat racun benar-benar disedot dari mayat dan tanah. Jejak kegelapan itu ditarik dengan kekuatan ganas. Mujin masih bisa mencium bau busuk yang buruk. Chi kematian berputar menjadi badai kegelapan hingga akhirnya mulai menghilang di sekitar Lai Chong. Semuanya lenyap, membuat Mujin percaya bahwa akhirnya semua selesai. Sementara itu, gurunya bertanya apakah Mujin menyadari apa artinya menjadi ahli dalam meditasi Qi. Bunga peoni hitam yang sebelumnya berbau menyengat kini memancarkan warna putih indah, menunjukkan bahwa ia telah dimurnikan. Gurunya menawarkan bunga itu kepada Mujin, menjelaskan bahwa ia telah menghilangkan racunnya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Mujin berterima kasih, sementara gurunya menganggap itu hadiah yang pantas karena anak itu berhasil mengungkap seluruh skema. Namun, ada sesuatu tentang situasi ini yang membuat Mujin merasa sedih. Ia melirik pengemis merah, Huan, yang masih menangisi kehilangan gurunya, Hong Yun. Dengan rendah hati, Mujin mengatakan bahwa ia tidak pantas menerima bunga itu, berargumen bahwa yang ia lakukan hanyalah melempar satu batu dan kembali karena tidak ingin menjadi penutup. Kata, pantas, adalah skor menarik yang kadang kita kaitkan dengan harga diri kita. Memainkan permainan muridnya sendiri, Lai Chong menunjuk wajah Huan, bertanya apakah Mujin bisa menjelaskan ekspresinya. Di mata ahli bela diri hebat ini, ia menganggap jauh lebih berani untuk kembali ke pertarungan daripada memulai pertarungan dari awal. Ini menunjukkan bahwa seseorang belajar dari kesalahannya dan segera memperbaiki jalannya. Ia bahkan dengan bijak menyatakan bahwa siapapun yang tidak lari dalam situasi serupa akan disebut bodoh. Dengan indah, gurunya memberi Mujin kebebasan untuk lari dalam ketakutan asalkan ia bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Itulah hidup. Karena pada akhirnya, momen terakhir yang menentukan apakah seseorang memenuhi perannya atau tidak. Kata-kata kuat itu mengguncang hati Mujin, sementara dokter eksentrik mulai berpikir ia pasti membingungkan anak itu dengan kata-kata bijaknya. Lucunya, Mujin langsung memakan bunga itu tanpa menunggu detik lain. Gurunya berteriak karena ia memakan bunga itu begitu saja, yang membingungkan Mujin karena jelas dikatakan racunnya sudah hilang. Dalam sekejap, tubuh Mujin terguncang oleh efeknya. Di adegan berikutnya, mereka berjalan kembali sementara dokter muda itu mengeluh kesakitan hebat. Gurunya menganggapnya bodoh karena mengonsumsi obat kultivasi tanpa teknik apapun. Untuk mengonsumsinya, ia seharusnya melakukan metode kultivasi kura-kura hitam terlebih dahulu. Kini, ia harus menebusnya dan mengelola Qi-nya dengan benar. Mujin yang kelelahan memohon gurunya untuk menunjukkannya lagi. Dan, pria ini malah memberikan ceramah panjang dalam satu napas. Itu salah satu kotak dialog terbesar yang pernah saya lihat. Entah bagaimana, Mujin mampu mengikuti kata-katanya. Meski Lai Chong menyuruhnya diam dan fokus, sedikit demi sedikit, Mujin berhasil menyalurkan Qi-nya, mengesankan gurunya, yang berpikir anak itu akan baik-baik saja sebelum mereka kembali ke desa. Bahkan, ia punya harapan lebih tinggi untuk anak itu. Sekali lagi, alih-alih fokus, Mujin mulai mengoceh tentang Qi mulia bunga peoni hitam, membuat gurunya mengaum lagi karena terlalu percaya diri. Ia belum menjadikan Qi itu bagian dari tubuhnya, jadi ia perlu melakukan teknik kultivasi berulang kali untuk benar. Karena Mujin kini bisa bergerak lebih nyaman, Lai Chong memerintahkannya untuk membantu para pengemis. Tiba-tiba, Mujin bertingkah seperti sakit lagi. Begitulah hingga mereka akhirnya sampai di desa di adegan berikutnya, menjelaskan semua yang terjadi. Mereka bahkan membawa mayat Yam dan anak buahnya.
Mujin dengan gembira melaporkan bahwa penyakit itu tidak akan menghantui warga lagi, dan ramuan obat akan memulihkan mereka dalam 3 hari. Ia bahkan berterima kasih kepada 2 pengemis karena menjadi pahlawan yang menangani penjahat. Meski warga menunjukkan apresiasi untuk para pengemis, Huan tetap kecewa dan masih berduka. Warga meninggalkannya dan memuji para dokter. Namun, sang master yang jeli tahu apa yang terjadi dan memandang sedih pada Huan yang tidak mendapat perhatian. Alih-alih, Huan berbalik dan memutuskan meninggalkan desa.